Nah, halo kawan-kawan, berjumpa kembali di channel YouTube Si Amang. Nah, kali ini Si Amang akan membahas tentang tanaman pagar hidup ya, atau lebih tepatnya ini adalah pagar pohon singkong. Nah, biasanya memang banyak sekali jenis-jenis tanaman yang biasa digunakan untuk dijadikan pagar hidup ya. Nah, salah satunya yaitu pohon singkong ini. Nah, namun pohon singkong ini biasanya tidak digunakan sebagai pagar hidup di halaman rumah ya. Nah, namun biasanya pagar pohon singkong ini digunakan atau diaplikasikan di kebun-kebun seperti ini ya, untuk menjaga lahan-lahan yang diolah ataupun juga lahan-lahan pertanian ya. Nah, memang banyak sekali keunggulan daripada pagar pohon singkong ini. Nah, selain fungsi utamanya yaitu sebagai pagar yang menjaga sesuatu agar tidak masuk ya, seperti hewan ayam maupun juga bayawak dan lain sebagainya, termasuk anak-anak kecil juga ya. Nah, dengan diaplikasikannya pagar pohon singkong ini, sehingga area yang dipagar atau yang di dalam tentu akan menjadi lebih aman ya. Nah, selain itu ada beberapa keunggulan ya tentang menanam pagar pohon singkong ini. Yang paling utama tentu saja adalah dari segi nilai ekonomis ya, karena akan sangat murah sekali kalau kita memagar dengan pohon singkong ini. Nah, cara memagarnya sendiri ini sebetulnya sangat mudah ya, apalagi kalau yang sudah biasa. Nah, kita hanya perlu mengumpulkan pohon singkong bekas panen seperti ini ya. Nah, ini biasanya panjangnya sekitar 1 meter, 1 meter ya, kira-kira 1 meter lah, 1 meter lebih. Paling tinggi itu biasanya paling 1,5 meter, namun rata-ratanya biasanya 1 meter ya. Tidak seperti pohon singkong yang akan ditanam yang panjangnya kira-kira 30 cm. Nah, namun ini harus 1 meter ya. Nah, untuk jarak tanamnya sendiri ini bervariasi ya, namun biasanya kira-kira 5 sampai 7 cm saja. Dan ini ditancapkan di tanah tentunya ya, ataupun juga di lokasi yang ingin kita pagar. Dan ini kita tancapkan saja semua pohon singkong yang sudah kita siapkan ya, ditancapkan secara bergaris ataupun juga berbaris ya. Nah, ini bisa dilihat seperti yang ada di sini, dan pastikan jarak antar pohonnya itu sama ya, biar terlihat rapi. Nah, kalau sudah ditancapkan semua, nah nantinya pohon ini harus diikat ya. Nah, ini bisa menggunakan bambu ataupun juga media lainnya. Nah, namun kalau di kebun-kebun tentu saja biasanya menggunakan bambu ya, karena bahannya mudah didapat. Nah, bambu ini kemudian digunakan sebagai penjepit ya, atau sebagai pegangan daripada pohon singkong itu ya, agar tidak roboh, karena ini tingginya 1 meter. Nah, ini bisa dilihat di sini menggunakan, ada tadi yang satu bambu saja ya. Nah, sementara yang di sini 2 bambu. Nah, memang alangkah baiknya menggunakan 2 bambu saja, apalagi kalau satu bagian itu digepit ya, digepit menggunakan 2 bambu bagian kiri dan kanannya. Nah, itu akan lebih bagus lagi. Nah, fungsi daripada bambu ini yaitu sebagai pengikat ya, agar posisi pagar bambu ini stabil ya, dan bisa lurus alias tidak roboh. Nah, kalau tidak diikat menggunakan bambu, nantinya posisi pohon singkong yang dijadikan pagar ini akan banyak yang roboh ke kiri dan ke kanan juga ya. Tidak mungkin akan ada yang terbang ya, kalau roboh itu pasti ya. Nah, seperti itulah kira-kira fungsi daripada bambu pengikat pada pagar pohon singkong. Nah, selain memagar tentu saja
kalau sudah jadi seperti ini ya, ini tentu saja sudah jadi. Nah, kita bisa dengan leluasa mengambil pucuk daun singkong ini. Nah, pucuk-pucuk yang seperti ini yang tumbuh dari pohon singkong pagar ini kita manfaatkan saja sebagai lalaban ya, ataupun juga sayuran, karena pohon singkong yang ditanam sebagai tanaman pagar ini tidak mungkin ada singkongnya ya pada bagian bawahnya, berbeda dengan singkong yang sengaja ditanam untuk menghasilkan singkong. Nah, kalau singkong pagar ini justru dimanfaatkan itu pada bagian daunnya, karena akan banyak sekali daun-daun muda seperti ini ya yang tumbuh di ujung, di tengah, bahkan di bagian bawahnya juga ada juga ya. Dan biasanya daun-daun muda yang seperti ini akan terus tumbuh ya tanpa henti. Setelah dipetik pun nanti daun singkongnya akan tumbuh kembali, sehingga sangat bermanfaat sekali untuk kita jadikan lalaban ataupun juga untuk sayur, atau bahkan mungkin dijual juga ya, bisa jadi uang juga. Nah, itulah ya kira-kira manfaat daripada pagar pohon singkong ya, selain ekonomis karena bahannya mudah didapat tentunya kalau di kampung ya. Nah, selain itu mempunyai manfaat panjang karena daunnya bisa kita konsumsi. Nah, oke ya kawan-kawan, itu saja video kali ini tentang pembahasan pagar pohon singkong ya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Nah, bila ada yang berminat untuk membuatnya, silahkan tinggal diaplikasikan saja ya. Nah, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.